Soal limit X mendekati tak hingga dari fungsinya itu adalah 3X plus 4 per akar X dikali X min 3. Itu sama dengan berapa? Jadi kalau ada soal limit X mendekati tak hingga kayak gini modelnya, sebenarnya kita cukup fokus aja ke pangkat tertinggi dari masing-masing variabelnya di pembilang dan penyebut ya. Kalau di pembilangnya jelas nih ya, di sini pangkat tertinggi dari X-nya itu adalah X pangkat 1 ya enggak? Di sini pangkat tertingginya adalah 1 ya, X pangkat 1 di situ. Nah, kalau kita lihat di sini, penyebutnya itu kan akar dari X dikali X min 3, ya enggak? Nah, ini kalau kita kaliin, ya, ini kan jadi sama dengan akar dari X kuadrat min 3X. Nah, di sini pangkat tertingginya itu adalah X kuadrat. Tapi ingat nih ya, dia kan ada di dalam akar. Jadi kalau akar dari X kuadrat itu kan jadinya X, ya enggak? Di sini jadi X pangkat 1. Artinya apa? Artinya dia punya pangkat tertinggi dari masing-masing pembilang dan penyebutnya itu adalah sama, yaitu sama dengan 1. Oke, jadi di sini kesimpulannya di pembilangnya pangkat tertingginya sama dengan 1, di penyebutnya juga pangkat tertingginya juga sama dengan 1. Artinya apa ya? Hasil dari limitnya itu merupakan koefisien dari masing-masing X pangkat tertinggi atau variabel pangkat tertinggi. Kalau di pembilangnya koefisiennya itu adalah 3. Nah, di sini nah penyebutnya itu koefisiennya berapa di sini? Akar dari X kuadrat, berarti akar 1 X kuadrat ya. Jadi koefisiennya adalah akar 1. Akar 1 sama dengan berapa? Sama dengan 1. Jadi hasil dari limit X mendekati tak hingga dari 3X plus 4 per X dikali X min 3, ini sama dengan 3 per 1, aka sama dengan 3. Ya, itu kalau pakai teori pangkat tertinggi. Nah, terus gimana nih? Ada beberapa guru matematika yang memang mereka itu melarang kamu ya untuk menggunakan langsung teori ini. Jadi memang mereka itu murni menggunakan definisi dari limit X mendekati tak hingga. Oke, definisi seperti apa yang dipakai? Definisi limit ya X mendekati tak hingga dari A X pangkat N ditambah bodo amat belakangnya gitu ya per B X pangkat M di sini ya ditambah bodo amat belakangnya ya, ini bakal sama dengan A per B kayak gitu untuk N sama dengan M gitu ya. Tapi ini bakal jadi sama dengan tak berhingga kalau misalkan N-nya itu lebih besar dari M. Sementara ini bakal jadi sama dengan 0 ya enggak? Kalau misalkan M-nya itu yang lebih gede daripada N. Jadi memang sebenarnya ada beberapa guru matematika di sekolah yang ngelarang kamu untuk langsung ngejawab seperti ini metode berpikirnya ya. Sebenarnya bukan karena mereka pengen kamu ribet, tapi mereka lebih pengen kamu nguasain cara berpikir matematis. Oke, jadi cara mengerjakannya gimana? Cara mengerjakannya kayak gini nih. Ya, ini gua kecilin dulu ya. Alright, kita punya limit X mendekati tak hingga ya dari 3X plus 4 per akar X dikali X min 3. Nah, nanti limit ini gue tulis lagi X mendekati tak hingga ya 3X plus 4 per akar X dikali X min 3, panjang nih ya. Oke, ya ini gue geser lagi. Tulisan gue agak naik ke atas, but it's okay ya. Ini kita bisa langsung manipulasi ya. Tadi hasilnya adalah limit X mendekati tak berhingga dari 3X plus 4 per akar dari X kuadrat min 3X. Oke ya. Alright. Nah, ini masing-masing pembilang dan penyebutnya kita bisa kalikan dengan 1 per X per 1 per X. Tapi karena si penyebutnya ini merupakan dalam bentuk akar, kita sebenarnya bisa modifikasi 1 per X ini jadi akar 1 per X kuadrat, ya Kak? Sama aja, oke? Jadinya di sini kita punya limit X mendekati tak hingga, ya. Di sini jadi 3X per X ditambah 4 per X. Kayak gitu ya. Again, ini gue harus turunin ya. Ya, begini lebih proper. Oke. Per berapa nih? Per akar dari X kuadrat per X kuadrat gitu ya. Nah, terus ini dikurang. Jadi 3X per X kuadrat. Kayak gitu ya. Jadi untuk limit X mendekati tak hingga dari 3X per X ya. Ini kan X-nya sama-sama pangkat 1. Jadi dia hasilnya A per B, aka 3 per 1. Di sini sama dengan 3 gitu ya. Nah, ditambah 4 per X. Di sini X pangkat 0 ya. X pangkat 0, di sini X pangkat 1. Artinya M-nya ini ya lebih tinggi daripada si N, alias lebih gede daripada si N. So, teori yang kita pakai adalah teori yang ini ya. Jadi hasilnya ini sama dengan 0. Kita tambahin 0 di sini di sini akar dari, di sini kita lihat nih, sama kan, 1 per 1 jadinya ya. So, it's 1, and then minus what number is that? Ini pangkat tertingginya pangkat 1, di sini pangkat tertingginya pangkat 2. Oke, jadi yang berlaku adalah teorema yang ini juga, ya enggak? Jadi di sini hasilnya tambah 0. So, sama dengan 3 per akar 1, sama dengan 3.
tiga ya. Sebenarnya sama aja, cuman beberapa guru yang kamu pengen banget ngotot banget ya, si paling ngotot untuk pakai cara metode berpikir yang kayak gini, cara berpikir yang kayak gini, ya itu sebenarnya mereka pengen mengasah kemampuan aljabar kamu ya, bagaimana kamu bisa menyusun kalimat matematika, memanipulasi kalimat matematika yang kamu punya dengan menggunakan teorema yang diajarin di sekolah. Itu tujuannya. Oke, selamat belajar, semoga paham dan jangan lupa subscribe.